Jadi lo harus ikutin gaya gue Bang ya, kayak hai semuanya gitu ya. Harus ceria, jangan flat, oke? Hai semuanya, balik lagi ke channel aku. Semoga kalian baik-baik ya di sana. Hari ini series baru di YouTube aku. Jadi aku mau bikin series 100 juta ya. Aku bakal ngundang banyak orang yang sudah mencapai income 100 juta per bulan nih. Nah, ini narasumber kita yang pertama, teman aku sendiri juga. Kenalin dong, namanya? Ogut, muda cuma sekali. Oke, udah terkenal lah ya, teman-teman pasti udah tahu yang ngikutin kontennya. Jadi kalau belajar apa nih Bang di Muda Cuma Sekali? Muda cuma sekali belajar social media marketing sama content creator. Oke, yang mau jadi content creator bisa belajar di Muda Cuma Sekali. Cuma Sekali. Gitu ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan ngebahas gimana nih perjalanan Bang Ogut ini dari income dia pertama kali sampai dia bisa mencapai 100 juta per bulan pertamanya. Oke. Gitu ya. Oke, sekarang ini dulu ya biar kita nggak mengecewakan audience. Boleh juga nih kayak cerita dulu usianya berapa? Apakah masih ada kesempatan untuk wanita-wanita yang menonton? Audience lu wanita mana sih? Iya nggak, statusnya okay. dan profesinya apa? Oke. Ya itu aja. Berarti gua umur berapa, profesinya apa gitu ya? Ya umur, status profesi. Oke. Halo teman-teman Feli. Nama gue Ogut, muda cuma sekali. Gue umurnya 27 tahun, lahir tahun 93. Profesi gue sebagai social media marketer dan content creator. Oke. Sekarang berusaha mau belajar sama Ferry biar jadi entrepreneur. Status? Statusnya menikah. Sudah menikah? Udah menikah berapa tahun Bang? 3 tahun ya, 2018 November. Oke, jadi udah menikah ya. Nanti bisa 2 kali gitu enggak? Enggak. Satu aja. Satu aja cukup. Soalnya cewek ini, Marisa ini nemenin gue dari nol, nggak punya apa-apa. Oke. Nah Bang Ogut, boleh nggak cerita kayak pertama kali lo dapet income tuh kapan sih? Di umur berapa? Berarti pertama kali gue make money by my own self gitu ya? Iya. Bukan dikasih sama nyokap. Bukan uang jajan, bukan uang beasiswa, jadi ya. Kalau kata nyokap gue sih pertama kali playgroup katanya. Oke. Serius, jadi kayak gue mau beli sesuatu terus nggak dikasih sama bokap gue, playgroup apa TKA gitu ya. Terus gue minta duit dari nyokap, gue beliin kelereng gundu, kelereng gitu sepak ini, terus gue pecah-pecah, gue jualin ke teman-teman gue biar gue beli es krim kalau nggak salah. Oh. Itu terus itu diajarin orang tua lo, atau lo pikiran sendiri? Katanya sih nggak diajarin ya, cuman anggap itu bullshit lah. Okay. Karena kan gue belum ada consciousness gitu ya, belum ada kesadaran. Tapi yang gue inget yang pertama kali gue dapet itu Rp2.000 di kelas 2 SD. Jadi gue nggak dikasih jajan nih sama orang tua, ya kan? Karena gue cuman sekolah tuh zaman dulu SD tuh cuma sampai jam 12 siang ya. Nah, waktu itu di kantin ada cakwe, enak banget. Tapi gue nggak bisa minta sama temen gitu. Nggak bisa beli karena nggak dikasih uang jajan. Sampai akhirnya gue minta terus sama temen, sampai akhirnya gue dihina. Lu minta mulu, beli apa? Katanya kayak gitu kan. Nah, gue inget banget waktu itu gue mikir gimana caranya gue bisa punya duit 4.000 biar gue bisa beli cakwe. Cakwe 2. Cakwe 2, 2.000 kan? Iya. 2.000. Nah, akhirnya gue punya temen namanya Fadil. Dia tuh jago banget gambar Dragon Ball. Gambar kartun Dragon Ball. Terus gue punya temen yang namanya Jerry, anak pramugara. Uangnya banyak. Gue tawarin Jerry, lu mau nggak lu gambar Dragon Ball? Lu bayar deh 2.000 satunya, ya. Satu gambar 2.000. Dia minta 2 gambar Son Goku sama Son Gohan, inget banget. Nah terus gue suruh Fadil, Dil, tolong gambarin Dragon Ball dong, gue bayar gope 500 perak karena dia suka gambarin anak-anak gratis. Nah kalau gue kasih gope, akhirnya dapat 2 gambar, gue dapat Rp3.000. Akhirnya itu gue bisa beli cakwe di situ. Itu pertama kali gue dapat. Emang si Fadil sama si Jerry ini nggak kenal? Beda kelas. Oh beda kelas, nggak beda kenal kelas. dong? Dia cuma tahu doang gitu loh. Oke. Tahu doang. Tapi akhirnya berhasil di situ. Ya udah gue make money di situ. Itu pertama kali banget ya. Itu yang gue inget consciously gitu. Berarti dari TK walaupun itu nggak tahu lu sadar apa enggak. Iya, gue nggak tahu. Dari SD lu juga udah kayak trying to make money dengan sebenarnya nggak kepikiran. Tapi nggak kepikiran ya untuk make money. Karena bokap gue pelit banget. Susah banget dapat duit dari dia gitu. Gue pernah minta duit 10.000 dulu waktu SD, dikasihnya apa tuh nggak, struk parkir tol tau nggak lo? Nih 10.000 kan tuh. Gitu kan gue. Oke. Terus? Ya udah sampai akhirnya gue kalau gue lagi butuh duit gue dagang, kayak dulu ada tempelan kuku tau nggak sih lo? Iya, gue tahu. Lu jualannya ke cewek dong? Gue jualan ke cewek. Itu pas apa? SMP? SD kelas 4. Oh, oke. Jadi lu agak unik ya Bang ya. Pas TK lu jualan apa? Gundu gitu ya. SD lu jualan gambar, jualan tempelan kuku. Apalagi? SD kelas 6. Gue jualan lagi. Jadi gue pengen beli apa gitu. Zaman break dance gitu kan, gue mau beli baju break dance. Break dance tuh yang apa yang B-boy gitu loh. Iya. Yang gitu-gitu lah. Bisa Bang.
Nggak cukup udah tempatnya. Nggak bisa, udah 27. Oh iya, oke. Nah terus habis itu gue inget banget waktu itu gue ke WTC Matahari di BSD Tangerang Selatan. Ada toko sulap. Toko sulap. Waktu itu gue jajan 10.000 kalau sehari. Gue nabung buat beli satu kartu, satu trik sulap gitu dulu kan. Kayaknya waktu itu dijual mungkin tuh. masih terkenalnya di Corbuzier yang pesulap kali ya. Kayaknya gitu ya. Ada toko sulap gitu, terus gue beli satu kartu. Gue lihat rasanya gimana, oh ternyata gini doang. Akhirnya gue ke warung, gue beli kartu yang sama, gue bikin aja rasanya semua. Gue jualnya 25.000. Kartu sulap. Kartu sulap. Jadi gue gunting sendiri, lem sendiri, gitu-gitu gue pelajarin. Yaudah akhirnya dapat sekitar 60.000, 100.000 kalau nggak salah. Kayak gitu. Itu Ya, SMP. basically lu beli sesuatu yang asli, kemudian lu bikin tiruannya jual lebih murah kayak gitu ya. Iya. Oke, itu pas SD kelas 6. Pas Terus SD kelas 6. Terus SMP kelas 1, kelas 2 gue nggak jualan apa-apa. Tapi pas SMP kelas 3 gue jualan coklat. Oke, pas Gue jualan sampai. coklat tuh kalau lo pernah ke pasar ada namanya Kolata. Coklat batangan. Itu kan gue pindah sekolah ke sekolah alam gitu ya. Jadi agak-agak bebas ala-ala homeschooling sekolah alamnya. Terus di situ banyak anak-anak nakal. Ya kan, yang rokok, mabok gitu-gitu kan. Terus gue beli Kolata. Coklat batangan gue lelehin. Oh, gue tahu. Ya, kan? yang untuk bikin kue kan, Betul, Kolata. gue lelehin, gue cetak, gue kasihin sedotan. Terus gue kasih kayak zaman dulu cookies and cream rame tuh. Gue kasih Oreo, gue remes-remesin yang white coklatnya. Gue jual-jualin laku. Nah terus gue mikir gimana caranya naikinnya. Akhirnya gue masukin mansion house yang buat kue, yang rasa-rasa alkohol, gue kasih maple syrup dan lain-lain. Jadi biar yang nakal-nakal beli juga gitu loh. Oke. Nah itu dapat uang lagi. Padahal lu agak unik ya bang, maksudnya lu kan cowok, tapi bikin kayak masak-masak kayak gitu kan. Lu bikin sendiri kan semuanya? Bikin sendiri. Atau dibantu sama nyokap Bikin lu? sendiri di awal, gue pelajarin caranya gimana, baru gue suruh pembantu gue tanpa dibayar. Oke, terus make money lagi dari gue jualan snack-snackan, beli bal-balan gitu, marning gitu. Terus gue bikin satu plastik-plastik, diituin pakai lilin buat jualan. Terus kebetulan nyokap gue baik waktu SMP, gue dikasih mobil sama supir. Mobilnya Katana gitu, supirnya biasa gitu. Gue jemputan. Jemputan yang deket sama rumah gua gitu. Oke, jadi lu ke sekolah bawa mobil, terus sambil kayak ada yang mau nebeng Ada supirnya. Ada supirnya. Nah, terus yang lucu, gue belajar upsell pertama kali di situ tuh. Jadi gini kan, Katana, lu tau mobil Katana kan? Tahu. Ada dua, belakang seatnya 3 gitu kan? Ya, agak kayak Jeep kan itu. Jeep memang. Nah, terus temen gue pada ngerokok semua kan? Terus gue tawarin, lu mau nggak ngerokok di depan? Kalau mau bayar 5.000, gue bilang kayak gitu. Jadi udah bayar jemputan, bayar 5.000 juga. Buat ngerokok 2 batang, jadi gue mundur ke belakang, dia ke depan, habis itu gantian lagi. Kayak gitu. Oke, itu pas apa? Pas SMA? SMA lah. Oke. Terus SMA lagi gue sempet cuci sepatu. Jadi sebelum ada rame laundry sepatu, kan sekolah gue sekolah alam, suka ada outbound. Iya. Nah, sepatunya suka kotor. Sepatunya suka kotor. Terus gue mikir, aja gue lagi butuh duit pengen beli baju, pengen beli gitar waktu itu. Pengen beli gitar, gimana caranya ya? Oh iya, kalau misalnya orang pulang outbound kan kakinya nggak enak kalau misalnya pakai sepatu kotor kejemputan. Akhirnya gue tawarin, gue datang ke sekolah bawa karung. Weh, yang sepatunya kotor sini, taruh sini aja, gue cuciin 20.000 sepasang. Ini gue pinjemin sendal swallow. Gue beli sendal swallow 20 pasang gitu kan. Sendal swallow nih, ya kan? Nanti lu pulang pakai sendal swallow, enak bersih, lu bayar 20.000, balikin sendal swallow gue kasih sepatu lu. Itu sampai SMA terakhir itu. Oke, jadi cuci sepatu sama ya satu kartu swallow itu make money terakhir lo di masa sekolah gitu ya? Masa sekolah ya. Jadi lu dari TK, SD, SMP, sampai SMA lu nggak pernah melewatkan kesempatan untuk jualan gitu ya bang? Iya. Tapi actually kenapa sih lu kayak mau banget make money pas lu masih sekolah? Pas sebenarnya itu kan zaman-zaman lu untuk belajar gitu. Misalnya apakah dari background keluarga atau lu punya? Karena waktu itu enakan make money daripada belajar di sekolah sih kalau menurut gue ya. Dan kebetulan nyokap bokap gue rada strict sama keuangan, jadi nggak gampang ngasih duit gitu loh. Jadi ya kalau untuk basic necessity ya dikasih gitu. Maksudnya gue sekolah juga nggak sekolah yang dihempet-hempetin budgetnya, enggak, tetap bagus. Tapi kalau untuk kayak beli baju distro, terus kan dulu gue ngeband beli amplifier, beli efek, beli gitar, itu yang nggak dikasih gitu. Jadi gue harus mikir gimana caranya. Actually ini relate banget sih sama teman-teman yang mungkin masih sekolah, pasti selalu ada jalan ya. Kalau misalnya lo mau cari gitu, jadi bukan alasan lo dari keluarga yang seperti apa, nggak ada uang jajan dan nggak bisa explore mimpi-mimpi lo. Jadi itu kan cerita pas lo sekolah nih bang. Nanti pas lo kuliah lo juga make money juga tetap. Make money juga ya. Make money juga. Ini pas lo sekolah tuh make money lo agak unik-unik sih bang. Jadi I think itu udah banyak banget ide buat teman-teman kalau mau contak ya.
Iya. Jadi sebenarnya mulai aja dari yang sekitar lu ya, lu Iya. lihat aja kayak nggak mesti selalu mulai dari apa yang lu suka atau passion lu ya sebenarnya bang. Apalagi pas Betul. muda tuh kan lo explore aja. Explore aja. Malah lebih gampang lihat dari eksternal nggak sih kayak apa market lagi butuh apa sih, temen-temen lu lagi ribetnya apa sih, and then you come there over solutions dan make money. Betul. Kayak gitu kan. Oke, kemudian pas lu kuliah bang. Pas kuliah make money-nya satu gue jualan maici. Keripik Oke. maici. Zaman dulu maici itu cuman bisa dijual sama jenderal. Ya, Jenderal ya, maici ya, yang ya. dipakai mobil-mobil gitu. Benar. Gue kuliah di UPH. Uh-huh. Di UPH itu gue tahu banyak orang punya duit. Maici itu ya sorry anak-anak UPH ya. Iya tapi emang bener. Yang bener mahal kok bayarnya parah. Nah terus Oh habis itu iya, gue tau itu cuma 19.000 kalau nggak salah. Temen gue juga pernah jadi ini ya. maici 12 ribuan 18 ribuan deh kalau nggak salah. Oh oke. Apa ya 18 ribu deh kalau nggak salah. Nah terus gue mikir maici ini banyak yang suka tapi di UPH nggak ada gitu. Iya. Suatu hari gue balik ke daerah rumah gue, tiba-tiba ada General Maici di situ. Gue tanya, gue borong 100 bungkus deh. Kebetulan waktu itu gue nabung kan, jadi ada uang. Gue borong 100 bungkus, harganya 18.000, berarti sekitar 1,8 lah ya. Iya. 1,8, gue jualnya 25.000. Nah, kalau si Maici itu kan level 1, level 3 sama level 10-nya, ada level 5 gue lupa. Itu kan dia harganya nggak gitu beda, ya kan? Iya. Kalau gue tiap level gue bedain. Oke. Nah, di situ gue jualan di Benton. Oke. Benton tuh. Benton depan Karawaci, depannya Oke. UPH gitu loh. Akhirnya gue jualan sampai gue nggak tahu masih ingat sama Miska apa Marshall Chandrawinata beli ke gue cuy. Soalnya dia kuliah di situ atau Di apa? UPH dia. Oh jadi lu seangkatan atau kayak Oh di pokoknya atas sempet- gue dia, di atas gue. Oh oke. Iya kayak gitu. Oke sampai lu inget ya waktu itu dia masih terkenal, maksudnya waktu itu Masih dia main terkenal. sinetron sering gitu. Sampai Oke. gue minta nomor HP-nya buat gue tawarin Maici lagi. Oh. Kayak gitu. Oke. Terus Lumayan ya, 50%, untung 50% tuh bang. iya, terus lagi zaman jeans dulu, darahku biru gitu-gitu. Temen gue yang bikin jeans, gue punya adik-adik kelas, gue ambil aja. Sini lu ambil, gue tawarin ke adik-adik kelas gue dulu nih. Oke. Karena gue udah terkenal tukang jualan di BSD. Gue tawar, ini gue ambil dulu jeansnya nih. Jadi gue nyetok dulu tanpa bayar 10 jeans, gue tawar-tawarin. Yang nggak laku gue jual. Gue naikinnya untungnya 40%, 30% kayak gitu. Terus joki tugas. Oke. Berarti jasa dijabanin, jualan barang juga gas gitu ya, kayak Iya, karena nggak milih-milih ya, yang penting yang dapat cuannya ya bang ya. Iya, karena gue nggak, duit gue terbatas gitu dari orang tua, jadi gue harus mikir Oke. kan. Tapi kayak gitu bang, dari lu TK sampai dengan lu kuliah, lu banyak jualan macam-macam itu, berarti pas lu lulus kuliah nih bang, sebelum benar-benar kerja, itu kira-kira kan tabungan lu ada berapa bang? Masalahnya gue boros dulu. Oh dulu boros. Dulu, jadi kayak gue make money cuman dagang, gue mau beli apa udah hilang gitu loh. Oke. Jadi kayak gue beli gitar, beli efek buat melakukan hal-hal yang gak baik gitu kan. Lalu udah habis gitu loh. Gak ada nabung, gak ada apa sama sekali. Nggak ada nabung sama sekali Gue ya? cuma make money, spend money udah. Make money, spend money, Iya, make money, iya. spend Yang money. penting nggak ngerepotin orang tua lah ya, minta-minta uang. Iya, karena dia juga gak mau direpotin, jadi makanya gue harus mikir Berarti gitu. pas lulus kuliah tabungan tuh basically sampai 10 juta belum ada lah ya? Nggak ada sama sekali. Bahkan nggak nggak ada ya? Oke. Oh, sama satu lagi, gue jualan hewan kurban. Mahal juga bang jualan lo. Iya. Gue mencapai, kalau omset ya berarti ya, walaupun untungnya kecil ya, omset 100 juta pertama gue berarti pas kuliah semester 2. Oh. Karena jualan kurban. Tapi ini aneh sih teman-teman. Maksudnya kan lu kuliahnya di UPH yang mungkin nggak merayakan kurban ini Yeah. gitu kan. Terus lu jualan kurban tuh, maksudnya kondisi sekitar lu tuh nggak mendukung lu jualan Oke. kurban. So ya lu jual, kenapa kepikiran jualan kurban? Jualan ke siapa? Oke, jadi waktu itu zaman BB, BlackBerry Messenger. Waktu di hari-hari mau kurban, itu sering ada orang broadcast sedia hewan kurban, kandang, punya kandang. Gue kan dulu SD, SMP, SMA sekolah Islam, Iya. ya kan? Gue mikir, wah cuan nih kata gue kan. Ya udah, gue kontakin teman-teman gue, lu mau bisnis nggak nih sama gue nih, bareng yuk. Ya kan? Terus gue bilang, lu jualin aja, tawarin aja kurban ke nyokap lu. Gue yang sediain, nanti gue kasih komisi sekian gitu kan. Banyak. Nah, yang teman-teman gue di UPH yang agamanya selain Muslim, gue tawarin juga ke saudaranya yang Muslim. Oke. Jadi biar dia yang jualin ke saudara yang Muslim dapat duit, lu aman, gue yang atur pengantarannya. Oke. Gitu. Di jualan kurban pertama gue mungkin puluhan juta ya. Di jualan kurban kedua tuh baru mulai ratusan juta, 100 jutaan. Lu tahu nih teman-teman lu nggak bisa beli kurbannya, tapi lu ini bisa mengantarkan lu ke orang tua mereka gitu Iya. kan? Atau Oke. saudaranya yang Muslim.
Lu pasti punya saudara juga jauh yang muslim misalnya kayak gitu, ya lu gue minta tawarin gitu loh. Oke, dan lu kasih mereka komisi gitu Affiliate ya? marketing kan, itu gue baru belajar tuh. Tapi lu nggak tahu kan Bang, dulu konsep upsell, konsep Enggak kan? Enggak. You just do it gitu kan? Iya. Ternyata ada nih teorinya gitu ya? Yang penting gue punya duit buat have fun gitu dulu tuh. Oke, lu kuliah apa anyway Bang? Gue kuliah 3, ekonomi 2 kali. Pas S1 maksudnya? S1 2, ekonomi sama hukum. Ekonomi sama hukum di UPH. S2-nya ekonomi di ITB, MBA. Emang langsung S1 selesai langsung ke S2 gitu ya? Atau sempet kerja dulu? Enggak, gue langsung S2. Gue bisa dapat 2 gelar gara-gara uang jajan. Jadi nyokap gue nawarin, mau nggak kuliah 1, kuliah hukum, mami tambahin uang jajan katanya. Oh. Gue tetap dapat jajan. Pas S1 nih ya, sebenarnya Ya udah, makanya gue ambil. Jadi makanya gue gelar 3 kebetulan gitu lah. Karena bisa dapat uang lebih banyak. Iya. Kalau nggak ditawarin uang lebih banyak nggak mau ya? Nggak mau ngapain. Jadi S1, habis itu langsung lanjut S2 di ITB ngambil ekonomi. Betul. Gitu. Berarti lu lulus tahun berapa Bang? 2013. 2013 lulus S2. S1. S2 2015. Oh tadi S1 kan lu jualan Maici ya kan Bang? Terus juga jualan apa lagi? Hewan kurban. Iya. Kalau S2? S2 ini rada seru, gue nggak banyak jualan. Karena gue berimajinasi dengan case study yang diberikan sama fakultas. Jadi gue nggak banyak jualan ya. Gue beneran belajar. Berarti susah ya Bang ya di S2 ITB ya Bang? Gue nggak bilang susah sih. Sekolah nggak ada yang susah kok. Sampai bisa jualan. Sekolah nggak ada yang susah kok, itu buat have fun kok sekolah itu. Oke. Jadi di S2 itu bedanya sama S1, kalau S1 kan banyak teori ya, ngapalin dan lain-lain. Kalau S2 itu bener-bener kayak ngebedah kasus, gue sukanya. Oke. Kan lu selama ini udah track record-nya tuh jual segala macam barang gitu loh ya, apa aja lu mau ada gitu kan di Bang Ogot. Jadi pas lu selesai kuliah, S2 itu jualan? Atau kerja atau gimana? Jadi gue untungnya dari SMP udah tahu, gue kayaknya ini emang dagang nih. Emang gue demennya jualan lah kayak gitu. Iyalah, dari awal lo sudah bisa notice itu. Nah, terus habis itu pas di S2, mau lulus, gue bingung nih, gue kerja apa langsung jualan ya? Waktu itu di 2015, Gojek lagi naik-naiknya. Berarti kiblat entrepreneur semuanya ngeliatnya ke Karim. Nadiem Makarim maksudnya. Nadiem Karim, kayak tetangga gue ya. Iya, kayak tetangga ya, oke. Nadiem Makarim. Terus gue ngeliat track recordnya, Nadiem Makarim itu lulusan S2 ekonomi juga, MBA kan, dari Harvard. Terus gue pikir, udah mirip nih, walaupun Harvardnya Indo lah cerita gitu ya. Iya, benar. Habis itu gue ngeliat lagi, Nadiem setelah itu kerja di McKinsey Consulting kan. Iya. Akhirnya gue tes daftar ke McKinsey, diterima daftarnya, karena udah sejalan nih tesnya sama si Nadiem ya. Nah, untuk masuk McKinsey itu ada 2 tes, problem solving test sama case interview. Problem solving test ini minimal kalau mau lulus syaratnya IPK-nya di atas 3,5 dan dari universitas bergengsi di Indonesia. Gue lolos. IPK gue waktu itu 3,87. Lolos. Begonya gue adalah gue nggak belajar waktu PST. Tes yang kedua? Tes yang pertama. Kan buat daftar dulu baru masuk PST. Ya udah gue nggak lolos. Akhirnya gue masuk ke konsultan yang Big Four. Habis itu gue belajar di situ. Belajar tentang strategic and operation. Dengan harapan gue bisa kayak Nadiem, bisa bikin startup company gitu lah. Kayak pokok ininya lah ya, patokannya Nadiem lah ya. Iya, kayak lo gitu kayak startup company. Gak harus lo ngulang-ulang sih Bang. Iya. Oke. Berapa lama di 11 bulan. 11 bulan ya. Kenapa? Alasannya nggak setahun, karena setelah gue pelajarin, gue kan ngurusin business process improvement sama strategic and operation. Gue ketemu salah satu mentor hidup gue, namanya Anindita Safritri, dia ex McKinsey. Si Vivit namanya, dia nanya sama gue, lo maunya jadi apa sih, Gut? Terus gue bilang, gue mau bikin bisnis, gue mau jadi businessman. Terus kata si Vivit, ya kalau lo mau jadi bikin businessman, bagus untuk masuk consulting buat belajar. Tapi you need to start doing the real things. Jadi jangan cuma on the paper. Kalau consulting kan sebenarnya kayak kuliah S2 sebenarnya. Di paper, bikin konsep dan lain, orang lain yang eksekusi. Lu harus benar-benar turun ke pasar, kata Vivit seperti itu. Ya udah, saat itu. Habis itu gue ngeliat juga The 4-Hour Workweek buku. Ada bukunya Tim Ferriss. Itu nyadarin gue juga banget kayak lu income gede tapi lu nggak punya time yang banyak, ngapain gitu loh. Akhirnya saat itu juga gue memutuskan untuk keluar, dan emang gue mau dikeluarin sih karena nggak perform sih. Nah, biar nggak malu aja ya Bang. Betul. Nah, abis itu waktu itu gue ngumpulin duit banyak gitu ya. Gaji gue itu bisa sampai ya hampir double digit.
kalau ada lemburan, tapi gue pakai sebulan cuma 2,5 juta. Oke, sebelum kita lanjut itu, kayaknya gue mau highlight satu poin penting nih Bang. Kayak terlepas dari lu udah jualan nih dari dulu sampai sekarang, tapi habis kuliah tuh instead of lu langsung hajar jualan, karena lu udah punya track record-nya kan, lu udah tahu nih, lu udah terbiasa jualan, tapi lu malah coba ngelihat benchmarking dari orang lain yang lagi mungkin emang dunianya aja yang udah berubah. Ya itu interesting sih, sama teman-teman boleh consider sih untuk coba ngelihat dunia apa yang lagi dan trying to adjust gitu ya. Jadi dulu pas masih kerja awal-awal, dari 100%, 25% untuk makan, yang nabung berapa persen? 75%. Oh, tapi nabung 75%-nya ke saham, ke teman, dan ke nabung yang biasa ya, cash ya. Oke. Apa yang sangat berbeda Bang? Maksudnya dulu kan lo setiap ada uang ya beli gitar atau apapun yang bikin lo seneng, tapi sejak kapan lo ngelihat harus nih nabung untuk masa depan, harus nih investasi? Karena gue mau mulai bisnis, nggak mungkin kalau cuma dagang ya gue nggak perlu modal apa-apa, gue tinggal cari aja barang yang gue suka, gue beli gitu. Terus habis itu gue jual lagi. Tapi kalau misalnya mau make bisnis kan pas gue udah belajar di consulting kayak bisnis process improvement dan itu butuh money. Butuh modal ya. Buat bikin sebuah automation di bisnis gitu kan itu butuh money. Kita harus split testing di awal-awal, prototype dan lain-lain kan ya butuh money, makanya gue save money gitu. Oke. Ketika lo menyadari bahwa mimpi lo butuh modal gitu, that's when lo invest dan nabung untuk satu tujuan ya. Dan habis itu gimana Bang? 11 bulan lo consulting itu, terus Brexit. Saham gue naik 40%, jadi gue dapat lumayan banyak duit. Gue lupa berapanya, nggak pernah gue hitung lagi. Akhirnya gue cabut, gue mulai bikin warung ayam bakar. Gue aplikasiin semua ilmu kuliah gue sama yang di consulting. Ayam bakar itu jalan, hampir automate. Gue jarang ngecek sama sekali, padahal masih usaha warungan gitu. Tapi akhirnya bangkrut 1,5 tahun, karena kurang sales. Terus gue ngiri sama influencer. Gue ngeliat Arif Muhammad buka ini, Geprek Bensu buka ini. Terus di saat itu gue bilang, gue harus terkenal biar bisnis gue lebih lancar gitu. Akhirnya bangunlah Muda Cuma Sekali. Oke. Waktu itu lo ini ya, lihatnya ke Arif Muhammad, Bensu yang influencer tapi yang punya bisnis. Jadi sebenarnya lo mulai influencer itu untuk kemudian untuk bisnis. Untuk bisnis bukan mau jadi artis. Kalau Feli mau jadi artis ya? Aduh, enggak lah, ujungnya bisnis juga gitu kan. At the end lo harus make a system lah untuk so that lo nggak kerja. Soalnya kalau influencer itu kan sebenarnya self-employed kan, Bang, kayak kerja untuk diri sendiri kan. Dan itu sangat apa ya, kayak concentrated risk nggak sih gue bilang, kayak tergantung personal branding lo. Kalau branding lo kacau dan gone gitu kan. That's why lo harus bangun satu brand atau satu sistem yang akan kerja sendiri walaupun lo ya nggak ngapain. Makanya Instagram gue namanya bukan Aldio atau Ogut, Muda Cuma Sekali. Karena someday gue harus exit dong. Ada orang yang gantiin lo nanti? Iya, bisa. Oke. Gue udah pikirin itu waktu pertama kali Muda Cuma Sekali, jadi jangan pakai nama gue gitu. Oke. Ini ya efek lo pernah kerja di consulting, jadi pikirannya agak panjang gitu ya Bang? Agak panjang ya. Oke, bentar. Berarti pas lo keluar dari kerjaan lo kan belasan juta gitu ya, income-nya termasuk lembur. Hesu buka ayam bakar, itu cash flow-nya masuk berapa Bang per bulan? Aduh lupa, 1 juta sehari sih ya. Gue untung cuma sebulan waktu itu. Yang lain cuma nutup, untung kecil-kecil. Jadi dari berapa? 1,5 tahun? Gue untung cuma sebulan atau 2 bulan gitu. Oke. Sebego itu kan gue udah kuliah banyak-banyak juga. Gara-gara marketingnya loh. Iya. Jadi sebenarnya ya kalau lo jadi influencer, lo terkenal gitu, lo bisa jualan apa aja gitu ya Bang? Terus, jadi lo mulai di Mei 2018, content creator Muda Cuma Sekali gitu ya. Gimana perjalanannya Bang? Lo kan nggak pernah ya Bang, maksudnya di dalam track record hidup lo nggak ada tuh yang bikin konten. Kan lo kan selalu jualan atau bisnis lah. Dan ya belajar ngedit. Pertama pasti belajar algoritma YouTube. Belajar ini, belajar itu dulu. Mulainya di mana? Kayak pertama kali mau mulai content creator tuh, mulai di mana? Maksudnya mulai di platform apa? Terus posting? YouTube. Mulai di YouTube. Gue nggak punya ilmu editing, gue nggak punya ilmu bikin thumbnail. Ya gue belajar dari YouTube. Dulu belum ada tuh online course-an. Iya. Gue belajar dari YouTube semuanya. Bikin video dulu pertama kali tuh bisa 3 jam, 4 jam loh, Pel. Iya, untuk syuting doang. Lu juga gitu kan? Iya, gue syuting aja bisa kayak 2 jam, ngedit aja bisa 5-6 jam gue lama. Waktu awal tuh gue gitu juga. Iya. Nah, belum lagi internet gue tuh lemot dulu di kosan. Jadi kayak upload aja tuh 3-4 jam, Bang. Serius, jadi kayak kacau lah. Anyway. Nah, ya udah akhirnya gue belajar itu semua. Dan gue, lu tau gak sih, gue 100k itu belum punya kamera, belum beli kamera ya.
Sampai 100k subscribers gue nggak beli kamera. Gue pakai kamera Marissa. Oh, Marissa adalah istri gue sekarang. Ya, sekarang. Gue pakai kamera Marissa. Jadi menikah pas kapan? Nikah di 2018 November. Oh, oke, setelah content creator dong. Setelah content creator dan belum ada uang sama sekali. AdSense-nya belum turun karena surat dari AdSense-nya belum datang file ya. Jadi sebenarnya nggak mesti punya kamera ya untuk mulai, lo bisa pinjam. Sama bang, kayaknya gue juga sampai gue resign, which is kayak 150.000 gue belum punya kamera sendiri. Tapi basically lo nggak mesti punya modal yang gede-gede banget bang untuk mulai, ya nggak sih? Lo cuma perlu niat aja dan agak kreatif, minjem di mana, ya kan? Mudah nggak bang mulainya? Misalnya untuk ngumpulin followers, subscribers, zaman sekarang banyak yang mau jadi content creator, tapi kan nggak semudah itu ya bang? Enggak ya, kalau gue 10 video dulu nggak ada yang nonton. Even gue udah semua grup angkatan gue, sampai angkatan bawah gue yang SMA, kuliah, gue broadcast semua tuh. Gue broadcast semua, tetap aja ada paling ya karena gue rajin broadcast mungkin dapat 700 views gitu. Oh, oke. 500 views gitu. Itu gue pernah yang pas video-video awal tuh ya gue nontonin sendiri karena gue tau kalau lu nonton sendiri pakai satu account tuh bisa terhitung sampai 200 kali views. Lu harus tahu, sampai sekarang istri gue nggak nontonin video gue loh. Serius? Nggak nontonin yang bener-bener nonton gitu, cuman ini videonya good, udah gitu. Nah terus suatu saat gue lagi ke Balikpapan kan, ke tempat Marissa kan, istri gue. Marissa itu punya eyelash extension. Jadi gue pacaran sama cewek yang lebih kaya basically dari gue. Dan nikah sama cewek yang lebih kaya, waktu itu gue kosong banget lah. Nah terus eyelash extension, dia lagi ngerekrut karyawan. Karena gue pernah bikin modul untuk rekrut karyawan di waktu gue kerja. Gue bantuin. Gue mikir, ya udahlah kenapa nggak di videoin aja. Berguna juga nih kayak ini buat orang-orang nih. Kan banyak yang nggak tahu. Karena jawabannya para interview zaman 2018, jawab apa sih kagak jelas gitu loh. Udah gue edit dan lain-lain, boom, meledak. Sebulan 10k langsung subscribers gue, bulan depannya 20k, bulan depannya lagi 30k. Video apa tuh bang namanya kalau cari? 6 pertanyaan jebakan HRD. Oke, itu video lu yang keberapa? 15 apa 13 gitu. Setelah berapa bulan jadi content creator? 2 bulan. Cukup oke lah karena tapi 2 bulan bikin 10 video banyak juga sih. Ya, lumayan kan. Nganggur, nggak ada kerjaan saya. Dari Mei pas lu mulai sampai kapan tuh lu bang dapet penghasilan pertama dari content creator? Agustus. AdSense gua baru turun 15 apa 19 juta gitu, lupa. 15 atau 19 juta. Oh, banyak juga ya? Ya kan akomodasi kan. Akumulasi. Ya. Sekarang sebulan berapa bang AdSense-nya? 2,5 juta. 2,5 juta? Kecil AdSense gua. Oh, karena lu kan jarang upload. Jarang upload, so sekarang gua kalau upload kecil-kecil aja. Kecil-kecil viewsnya kok. Jadi Agustus dapat AdSense pertama ya bang, 19 juta. Habis itu? AdSense-nya sekitar 4 juta 5 jutaan ya. 4 juta 5 jutaan sampai. Karena 19 juta apaan sih? 19 juta itu kan dari yang akumulasi kan? Akumulasi, kan gue belum dapetin uangnya. Kan nambah terus saldo AdSense sebelum kita dikasihin itu. Iya, maksudnya 45 juta per bulan. 45 juta per bulan itu dari AdSense. Iya. Iya, 4 juta, 5 juta. Setelah akumulasi itu kan? Setelah akumulasi itu. Okay. Itu jadi cut ya, biar tahu. Oke. Ternyata very pemaksaan loh, pengototan orangnya. Enggak, ya udah terus. Nah, habis itu gue belajar tentang digital marketing. Belajar di? Ikut di Kodeni, belajar di Kodeni, Denny Santoso. Oke. Nah, gue belajar seminarnya 12 juta waktu itu. Dan itu cukup, ya penghasilan segitu gue cukup sakit juga ngeluarinnya. Iya. Tapi akhirnya gue nemu kayak the whole concept of digital marketing itu kayak gimana. Dan di situ gue nemuin, modal cuma sekali itu bisa dikembangin sampai situ. Yang pertama kali gue lakukan adalah gue tawarin jasa ke temen gue yang ikut seminar juga. Gue tawarin untuk bikin YouTube. Gue yang videoin. Gue yang videoin, karena kan gue mulai bikin video. Gue tawarin satu video sekitar 4 video 1 bulan itu sekitar 4 jutaan lah. Berarti lu yang videoin, lu yang ngedit, lu yang semuanya? Pada awalnya, setelahnya gue outsource. Jadi gue calo lagi, balik lagi kayak gue. Oke. Capek gue males gitu, pengennya rebahan. Pas awal-awal harus lu yang mulai duluan ya kan? So that lu bisa duplicate ke... Iya, karena kan gue harus tahu SOP-nya dong, jadi biar dia kasih tau ke dia gitu loh. Terus habis itu gue mulai Instagram kan di akhir 2018 dan di 2019 itu gue udah mulai bagus lah followersnya, sekitar 10k. Nah terus habis itu gue mulai dapat endorse pertama kali. Endorse gue goceng 5 juta. Endorse-nya 5 juta, waktu itu followers 10k, lumayan gede dong. Gede ya? Itu 5 juta untuk apa? Karena gue nego. Waktu itu kekuatan gue adalah gue punya email list yang banyak dari YouTube. Jadi gue bisa broadcast pakai email marketing autoresponder ke mereka. Itu bargaining power gue, sehingga gue dapet harga lebih mahal. Jadi sebenarnya kalau lo mau jual lebih mahal, lo harus add more value gitu ya. Bisa aja gitu lo followers, misalnya temen-temen yang lagi nonton followersnya belum sampai 50 atau belum sampai 100k, bisa aja dapat jualan lebih mahal kalau lo ada something
more atau add-on service yang lo bisa offer ke your clients. Betul sekali. Gitu, lo harus figure out aja itu apa Betul. gitu ya. Dan di 2019 itu penghasilan lo per bulan kira-kira berapa bang dari content creator doang nih berarti? 8 juta kan tadi ya, sama gue buka jasa Facebook Ads buat UMKM. Dari itu semua lo income per bulan ini kira-kira berapa bang? 15-an sampai 20 lah ya. Terus gue dapetin 100 juta pertama dari Ajaib. Oke. Jadi waktu itu, gue nggak tahu ya lo udah di-endorse atau belum. Gue di-endorse buat YouTube sekali 7,5 juta kan. Terus dapat koin Ajaib. Zaman dulu tuh. Gue mainin koinnya, gue dapet 75 juta. Koin Ajaib yang bisa ditukar sama reksadana 1000, 10.000, 100.000 sama 1 juta. Itu gue mainin. Berapa koin? 27.000 atau 22.000. Oh, itu lu alasannya bang, kenapa dia sekarang influencer cuma 20 koin maksimal. Gua rasa gara-gara lu bang. Sorry ya teman-teman. Wah, kacau banget. Oke, dan itu lu benar-benar capai dari ini ya bang, maksudnya dari 2018 sampai 2021 ini kan berarti sekitar 3 tahun doang kan? Menurut lu kalau misalnya lu kerja ya dulu bang, di Big Four itu ya, consulting, kira-kira berapa lama lu dapat gaji 100 juta per bulan bang? Mungkin 7 tahun kali ya, 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun berkarya ya. Actually dengan resign dan jadi content creator dan bikin bisnis sendiri gini sih kayak lu step ladders yang ya 7 sampai 10 tahun lah. Ya, cuman ada resiko yang kita pegang loh. Benar. Sustainability. Benar. Ya kan? Kalau kitanya nggak grow terus ya nggak sustain. Kebetulan aja nih lu dengar dari mungkin kita 1% lah dari yang resign dan bisa cerita story kayak gini nih. Ada juga nih orang yang keluar dan malah kacau. Iya, malah kacau. Ada juga gitu. Tapi ya mungkin nggak ada di social media kali ya, karena kan orang lebih suka denger cerita-cerita kayak gini kali ya. Nah bang, tadi kan udah ngomongin penghasilan lo nih bang. Ya. Di umur segini dan di penghasilan segini, berapa sih pengeluaran lo? Nah, pengeluaran gue ya, 8 juta sebulan buat rumah tangga. Pas lo udah nikah nih ya bang, 8 Udah juta udah penghasilan, apa maksudnya udah pengeluaran satu keluarga gitu? Iya, 8 juta sebulan. Okay. Kadang lebih kalau gue mau makan steak atau apa gitu 8 sampai 10 lah. Sampai 10 lah. Oke, wow gila sih, berarti 10. Itu continuously ya. Iya. Cuma kadang kalau kayak kemarin gue mau bikin studio ya gue spending lumayan gede lah. Iya, investment lah. Benar-benar. Gitu. Berarti 80-90%-nya lo taruh kemana bang? Saham, emas, dolar, reinvest ke company pastinya. Oke, mungkin terakhir nih bang, kayak banyak nih di sini yang nonton series 100 juta ini dan mau banget nih jadi kayak lo gitu kan, atau mungkin banyak content creator, influencer yang baru merintis nih, ini adalah lo yang di tahun 2018 lalu gitu kan. Apa pesan lo buat mereka yang mungkin masih merintis, yang gajinya mungkin masih UMR, untuk bisa juga income-nya 100 juta per bulan? Beli Instagram hack. Menurut gue buat teman-teman gue yang teman-teman Feli yang pengen dapatin income banyak gitu ya. Kalau misalnya yang kerja bukan berarti lo harus keluar kerja, enggak. Tapi kayak ingat kerja itu mau lo usaha sekeras apapun pasti ada regulasi atau policy kebijakan dari perusahaan yang nggak bisa lo besok langsung naik gaji. Tapi kalau misalnya lo berkarya sendiri lo bisa dapetin itu gede gitu. Nah kalau memang lo cocok di dunia kerja ya lo maksimalin di situ dan inget untuk investasi yang bisa kasih return. Study lagi tentang gimana caranya make money more di luar kerjaan lo. Karena kalau misalnya kita punya make money more, bener nggak sih Vel, kayak kita punya money lebih banyak buat invest juga akan lebih leluasa dan dapetin cuannya juga jadi lebih gede gitu loh. Jadi belajar daripada lo mikirin kayak udah nabung udah oke, invest udah oke, jangan cuman sampai situ, tapi lo harus cari lagi lo bisa ngalirin duit dari mana lagi nih buat gue. Malah menurut gue pas awal lo jangan nyari uangnya tuh dari invest sih, invest produk keuangan ya maksud gue ya. Pas awal-awal lo tuh harus naikin active income lo. Betul, iya. Kalau invest menurut gue setelah lo punya uang sih baru invest, bukannya lo invest untuk kaya gitu ya. Untuk dari nggak punya uang jadi punya uang. Iya. Karena invest itu kan kalau menurut gue setelah udah ada dana darurat, udah ada asuransi, baru lo invest lah, lo pikir itu lah. Benar. Daripada kayak gitu, jadi mendingan lo belajar ilmu yang bisa ngasih duit lebih banyak ke lo. Contohnya jadi content creator. Nah, bisa belajarnya di Instagram hack di bawah. Promo boleh kan? Iya, boleh. Nanti ada promo code. Ada Instagram hack, pakai kodenya lo. Ada ya. Ada affiliate value kan. Teman yang content creator, influencer sebenarnya bisa aja mulai sendiri gitu ya. Tapi akan lebih mudah kalau misalnya belajar dari orang yang udah ngejalanin gitu ya. Biar lo nggak ngulangin kesalahan yang sama. Iya, kayak murid gue baru bisa capai kayak gini 3 tahun. Tapi ada murid yang udah 60%, 70% gue dalam waktu under setahun. Bahkan dia bisa bayar, namanya Alpha Wars Yuda, dia bisa bayar istrinya lahiran Caesar Cash. Bikin komputer gaming. Setelah jadi content creator? Setelah jadi content creator sebelum setahun. Belum setahun dan waktu pertama kali jadi content creator baru nikah, kena pandemi, nggak ada job.
di tabungan tinggal 200.000. Abis beli Instagram hack. Oke. Gitu. oke. Jadi ya alhamdulillah lah kayak gitu. Oke. Wah, gila sih. Jadi ya buat teman-teman yang lagi ngerintis jadi content creator, jadi influencer, ini salah satu yang udah ngejalanin dari awal dan bisa belajar banyak dari Bang Ogut ini. Oke, jadi sampai situ series 100 juta bareng Bang Ogut. Selanjutnya, kamu mau aku ngundang siapa lagi ya untuk bahas 100 juta pertama mereka? Tulis di komen, semoga bermanfaat dan see you di video yang lain. Bye! Bye-bye. Jadi setelah lo... Apa yang lucu sih, gue juga gak tau. Bang, kenapa lo ketawa? Lu gak jelas anjing ketawa-tawa tuh kan apa masuk. Ayo, terus. Gak boleh. Ayo.